Mula pertama bersama keluarga saya menyapa kita semua. Selamat malam, shalom alem. Puji Tuhan, kita kembali diberikan kesempatan yang baik oleh Tuhan pada malam hari ini dalam wadah fellowship kaum muda remaja, bersekutu bersama-sama, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Malam hari ini saya memberikan tema, tolong dibuka juga ini, Des. Level of knowledge. Ya, level of knowledge. Level pengetahuan. Level pengetahuan. Tema ini memberitahu kita bahwa memang pengetahuan itu ada levelnya, ada tingkatannya. Coba kita baca satu ayat untuk membuka. Ya. Dalam 1 Korintus pasal 15. Tolong dibantu Des ya, diikuti saya ya, karena saya tidak bawa apa-apa di sini. 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Kita baca bersama-sama satu ayat saja untuk menjadi dasar perenungan kita pada malam hari ini. Kita baca bersama-sama dengan suara yang terbaik. 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Untuk keperluan saat ini, saya hanya akan ambil kalimat terakhir, yaitu pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saya sampaikan tadi, pengetahuan itu ada tingkatannya atau ada levelnya. Pengetahuan kita terhadap satu objek yang sama itu sangat berbeda. Misalkan pengetahuan kita tentang musik, ya. Pengetahuan saya tentang musik pasti berbeda dengan pengetahuan Desi tentang musik. Katakan tentang satu instrumen, pasti berbeda. Ya. Pengetahuan saudara tentang Alkitab pasti berbeda dengan pengetahuan saya. Mungkin pengetahuan saya lebih, walaupun saudara tahu tentang Alkitab, tentang satu tema dalam Alkitab, tapi mungkin saya tahu lebih. Tetapi sebaliknya, pengetahuan tentang hal yang lain, saudara mungkin lebih tahu. Ya. Saya kurang tahu. Artinya, untuk satu hal pun, pengetahuan itu bisa punya level yang berbeda. Itu sama seperti ketika kita mengenal seseorang. Kalau saya tanya teman-teman di sini, kenal nggak istri saya? Pasti jawabannya kenal. Ya, tetapi kembali, pengenalan saya terhadap istri saya itu pasti berbeda dengan pengenalan Yuyun terhadap istri saya. Pengenalan saya terhadap Yuyun pasti berbeda dengan pengenalan Desi terhadap Yuyun. Ya, pasti Desi lebih kenal karena Yuyun dari kecil sudah bersama-sama, dia adalah adiknya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu sama seperti pengenalan. Pengetahuan juga memiliki tingkatan atau level-level yang berbeda. Kita akan belajar satu hal pada saat ini. Kita akan coba melihat nanti bagaimana ayat itu dari perspektif taksonomi Bloom, ya, taksonomi Bloom ya. Ini yang saya perkenalkan, mungkin saudara asing dengan hal ini. Taksonomi Bloom itu ada seperti sebuah piramid ya. Taksonomi Bloom ini merujuk pada
taksonomi yang dibuat oleh Benjamin, ya, Benjamin S. Bloom, ini nama orangnya. Jadi itu dibuat dari bawah, ya, pengetahuan, ini level-levelnya, ya, pengetahuan, kemudian kedua pemahaman, kemudian penerapan, analisis, sintesis, kemudian evaluasi. Itu yang di sebelah kiri, ya. Kemudian ketika diteliti kembali, ternyata ada perubahan sedikit sehingga terjadilah apa yang di sebelah kanannya, ya, di sebelah kanannya ini merupakan revisi dari taksonomi Bloom. Pengetahuan itu disebut mengingat, perihal mengingat, ya. Kemudian pemahaman itu memahami, penerapan menerapkan, kemudian menganalisis. Ini dibuat seperti menjadi kata-kata kerja, ya. Ini kata benda yang di sebelah kiri tadi, kemudian sebelah kanan itu menjadi kata kerja, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis. Kemudian ada yang berbeda di sana, yaitu mengevaluasi. Itu di strata nomor 5, itu penggabungan dari sintesis dan evaluasi di sebelah kiri. Itu dirangkum semua atau disatukan menjadi mengevaluasi. Sementara level tertinggi dalam revisi ini itu mencipta. Jadi teman-teman, level tertinggi dari pengetahuan adalah mencipta, membuat, ya, menciptakan sesuatu. Ini ketika saya menyiapkan ini benar sekali, ya, ketika saya perhatikan. Contohnya nih tentang lagu, ya, lagu. Lagu itu pertama-tama kita belajar lagu itu lagunya orang, ya. Kita belajar lagunya orang, kita nyanyikan lagunya orang. Tetapi ketika perihal musik ini kita tekuni, ya, kita nyanyikan lagu-lagu orang, kita belajar lagu-lagu orang, kita ngulik, istilah musik itu ngulik, ya. Ngulik itu artinya kita mencoba melakukan, ya, atau membuat musik sebagaimana aslinya. Ya, kita perhatikan, kita dengarkan berulang-ulang part-part dalam lagu itu, ya, seperti biasa kita latihan musik, ya. Nah, sampai kita sudah sangat terbiasa dengan beberapa lagu. Mungkin ratusan lagu yang kita sudah ngulik, ya. Ribuan lagu sudah kita kulik, kita pelajari. Sampai nanti satu kali kita bisa menciptakan lagu sendiri. Kita bisa menciptakan lagu sendiri. Pengetahuan kita tentang musik itu akan berkembang terus sampai kita bisa menciptakan lagu, sampai kita bisa mengaransemen musik. Tidak lagi meniru-niru musik orang, tetapi kita sudah bisa memiliki musik sendiri, kita bisa menciptakan musik sendiri, kita bisa menciptakan aransemen sendiri. Jadi level tertinggi dari pengetahuan menurut atau sesuai dengan taksonomi Bloom ini adalah mencipta. Apa itu taksonomi Bloom? Coba kita lihat, ya. Apa itu taksonomi Bloom? Iya. Sebagaimana saya sampaikan, ini pertama kali dipelopori atau dicetuskan oleh namanya Benjamin S. Bloom. Makanya disebut taksonomi Bloom, karena yang menemukan adalah Bloom pada tahun 1956. Secara etimologis, taksonomi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu tasein dan nomos. Tasein berarti mengklasifikasikan atau pengklasifikasian, itu, ya. Kemudian nomos itu berarti hukum, aturan atau prinsip utama. Jadi pengertian taksonomi adalah prinsip dasar dalam hierarki klasifikasi kemampuan kognitif, karena hubungannya dengan kemampuan kognitif atau aktivitas mental, aktivitas pemikiran yang diselidiki oleh Bloom. Jadi hierarki dalam aktivitas mental.
Yang tadi disebutkan di slide sebelumnya dari mengetahui, ya, mengetahui, kemudian tadi ada memahami, kemudian menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, sampai nanti terakhir adalah mencipta. Itu pikiran, ya, itu aktivitas mental manusia. Sampai manusia itu bisa menciptakan sesuatu yang baru, menemukan sesuatu yang baru. Makanya pengetahuan itu berkembang terus karena ini berlangsung terus dalam alam pikiran manusia, terutama orang-orang yang bergelut dalam ilmu pengetahuan. Nah, coba kita lihat sekarang ayat yang tadi. Nanti saya akan coba memberikan teori-teori atau pengertian-pengertian dari taksonomi Bloom ini. Dia sudah mencetuskan atau membuat 6 kategori, ya, 6 kategori, dan kita akan melihat nanti ayat tadi dalam perspektif atau cara pandang taksonomi Bloom. Yang pertama yaitu mengingat. Ya, pertama adalah mengingat. Ini disebut C1, ya, kognitif 1, mengingat atau remember. Mengingat merupakan pelajaran paling mendasar. Ya, meskipun memang dapat melibatkan informasi yang kompleks, tapi pelajaran pertama itu adalah mengingat. Pengetahuan pertama itu mengingat. Anak-anak kecil itu mengingat, dia mengingat, ya. Mengingat. Pada tingkat ini, seorang anak atau peserta didik mungkin mengetahui terminologi atau istilah-istilah kunci untuk subjek tertentu, mengetahui tentang fakta, mengetahui angka yang relevan, sistem atau teori yang telah dikembangkan orang lain. Ya, jadi semua bisa diingat sampai saudara nanti SMA, ya, sudah banyak hal-hal yang bersifat rumus yang saudara harus ingat. Saudara harus mengingat persamaan-persamaan dalam ilmu-ilmu eksak. Itu semua mengingat, ya. Cara yang paling klasik untuk bisa seseorang mengingat, cara untuk mengingat adalah repetisi. Ya, repetisi berarti pengulangan, ya. Kita mengingat dengan mengulang-ulang apa yang hendak kita ingat. Kita mengulang-ulang apa yang hendak kita hafal. Ya, kalau saudara mau ujian, ya, saudara biasanya akan menghafal materi-materi pelajaran, ya, yang saudara telah pelajari selama 1 semester mungkin. Ya, saudara mengulang-ulang, membaca berulang-ulang. Ya, dan ini juga sesuai dengan prinsip Alkitab. Firman Tuhan katakan, ajarkanlah firman Tuhan itu, ajarkanlah Taurat itu berulang-ulang kepada anakmu. Ketika dia berdiri, ketika dia berjalan, ketika dia duduk, ketika kalian sedang tidur, berbaring, bangun, di mana saja, ajarkan berulang-ulang. Repetisi. Hampir semua pelajaran dalam dunia ini itu repetisi, ya. Kalau saudara belajar musik juga, ya, teman-teman yang belajar musik yang saya ajar di sini, itu semua pelajaran-pelajaran repetisi. Kita ulang do re mi fa sol la si do, do re mi fa sol la si do. Beat juga diulang-ulang dari lambat, sedang ke cepat. Itu semua pengulangan sampai hafal. Sampai kita tidak mikirkan lagi. Pengulangan. Nah, kalau kita ambil tadi ayat yang kita baca, ya, saya sebutkan tadi, kita coba memikirkan satu kalimat itu saja. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, bagaimana caranya kita mengingat ayat ini? Ya, kita ulang-ulang. Benar, ya? Kita ulang-ulang. Kita baca dulu, kemudian mungkin kita tutup mata. Oh, ada yang salah kalimatnya, atau ada yang salah kata-katanya, ada yang miss. Kita ulang lagi. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Karena mungkin ayat ini sudah sangat sering kita baca atau kita dengarkan, sehingga mungkin sudah sangat tertancap di pikiran kita. Tapi untuk ayat-ayat yang lain, walaupun mungkin kalimatnya cukup pendek, kita harus mengulang lagi. Karena ayat itu mungkin belum terlalu kita kenal. Jadi pertama kita ingat dulu ayat ini, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya. Ini yang disampaikan oleh Bloom. Ingat dulu,
Kemudian yang kedua dalam taksonomi Bloom adalah memahami. C2, kognitif 2 itu memahami. Itu tingkatan berikutnya atau level berikutnya, memahami. Memahami berarti seseorang tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya dia sedang hafal, tentang informasi, tentang arti, ya. Dia memahami lebih banyak tentang apa sebenarnya arti dari informasi itu. Ya. Kita harus memahami apa yang kita hafal tadi. Kita harus memahami apa yang kita ingat itu. Karena dapat saja terjadi bahwa apa yang kita ingat dan hafal, tapi kita tidak paham. Kita bisa hafal, tapi kita tidak paham. Kita bisa hafal satu rumus, tapi kita tidak bisa paham. Apalagi untuk menerapkan rumus itu tidak bisa, gitu ya. Jadi kita harus memahami apa yang kita hafal, apa yang kita ingat. Coba buka lagi, ada kalimatnya di situ, ya. Memahami berarti seseorang tahu lebih banyak tentang arti sebenarnya dari informasi yang telah dia ingat. Kita memahami apa yang kita hafal dan kita memahami apa yang kita ingat. Sekali lagi, saudara bisa ingat sesuatu tetapi tidak paham. Saudara bisa ingat satu hal tetapi tidak paham. Mengingat atau menghafal bukan berarti paham. Jadi tingkatan berikutnya atau kognitif yang kedua adalah memahami, understand, atau dalam bahasa yang lain comprehension, ya. Comprehension, memahami. Ya, coba kita lihat ayat yang tadi kembali, karena saya janjikan bahwa kita akan melihat ayat ini dari kacamata taksonomi Bloom, ya, dari konsep-konsep yang diajukan di sini. Kalau kita lihat kalimat itu, pergaulan yang buruk, ya, merusakkan kebiasaan yang baik. Maka coba kita lihat, coba kita pikirkan semua kalimat-kalimat itu atau semua frasa-frasa itu. Kita akan pertanyakan, apa itu pergaulan yang buruk? Gitu ya kira-kira ya. Gampang saja, apa itu pergaulan yang buruk? Apa itu merusakkan? Gitu ya. Kemudian, apa itu kebiasaan yang baik? Jadi kita menggali lebih dalam apa yang telah kita hafal tadi. Kita sudah hafal, pergaulan yang buruk, merusakkan kebiasaan yang baik. Kita sudah hafal itu. Tetapi ketika masuk pada kognitif kedua atau level yang kedua itu memahami, maka kita harus memikirkan lebih dalam. Kita pertanyakan apa itu yang dimaksud dengan pergaulan yang buruk? Apa itu yang dimaksud dengan merusakkan? Apa itu kebiasaan yang baik? Itu yang kita pikirkan, itu yang kita cari tahu. Contohnya pergaulan yang buruk berarti pergaulan yang sia-sia. Kita sudah memahami, oh yang dimaksud pergaulan yang buruk itu pergaulan yang tidak ada faedahnya, unfaedah. Ya, pergaulan yang toksik, pergaulan yang tidak ada gunanya, pergaulan yang merugikan kesehatan kita, pergaulan yang tidak memberikan nilai tambah kepada kita. Kita bisa definisikan itu dengan berbagai cara. Pergaulan yang buruk berarti sesuatu yang negatif. Nah, contohnya ya. Kemudian apa itu merusakkan? Merusakkan berarti mengubah yang baik menjadi tidak baik. Itu kan merusak ya. Apa yang baik, yang sudah baik ini, merusak itu berarti membuat yang baik ini menjadi tidak baik, ya, membuat kacau balau, membuat berantakan. Itu merusakkan. Nah, saudara bisa tambahkan, saudara pikirkan kata itu, kemudian saudara akan memahami lebih dalam, ya, memahami lebih dalam. Saya tidak akan jauh-jauh, tapi saudara supaya tahu memanfaatkan konsep-konsep ini dalam hal apapun, saudara bisa terapkan ini atau gunakan ini untuk memikirkan apapun, ya. Apapun bisa kita pikirkan dengan cara seperti ini. Kemudian tadi yang berikutnya saya sebutkan kebiasaan yang baik. Ya, kebiasaan yang baik. Apa itu kebiasaan yang baik? Ya, kebiasaan yang baik tentu itu hal-hal positif yang kita lakukan atau yang dilakukan orang secara berkesinambungan atau konsisten. Kebiasaan, ya, karena kebiasaan itu bukan cuma sekali, berarti konsisten. Nah, itu kita pikirkan teman-teman. Jadi ketika kita sudah melihat semua itu, kita coba definisikan ulang, ya.
dengan pemahaman kita sendiri, dengan pemahaman kita atau pengertian kita sendiri. Jadi kita memahami sekarang ayat yang di atas tadi, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, berarti persahabatan yang negatif akan menyebabkan hal-hal positif yang telah kita bangun selama ini secara konsisten menjadi berantakan. Ya, bisa begitu pemahamannya. Ya, persahabatan negatif akan menyebabkan hal-hal positif yang telah kita bangun selama ini secara konsisten, secara berkesinambungan menjadi berantakan, menjadi kacau balau. Itu pemahamannya, ya. Itu memahami ayat yang tadi. Kemudian masuk kepada kognitif yang ketiga atau C3, yaitu mengaplikasikan, apply, ya, apply. Aplikasi berarti menerapkan. Pada tingkatan ini, pengetahuan digunakan dengan cara baru dan diterapkan untuk memecahkan masalah yang lebih kompleks. Dan saya catat di sini, aplikasi adalah sikap atau tindakan yang kita putuskan berdasarkan pengetahuan dan pemahaman kita. Maka saudara, setiap pengetahuan itu seharusnya mengubahkan cara kita bersikap, mengubahkan cara kita bertindak. Ya. Itu tujuan dari pengetahuan. Kalau saudara semakin tahu, saudara semakin terdidik, tetapi tidak ada yang berubah dalam hidup saudara. Ya, dari TK, SD, SMP, SMA, tapi tidak ada yang berubah apapun. Berarti pendidikannya itu sudah nggak ada gunanya, ya. Justru sebenarnya tujuan pendidikan itu adalah untuk mengubah, ya, untuk mengubah kita. Mengubah cara kita berpikir, mengubah cara kita bersikap, mengubah cara kita merasa, mengubah cara kita bertindak, mengubah cara kita mengambil sebuah keputusan. Karena tujuannya adalah aplikasi atau terapan. Menerapkan pengetahuan yang kita telah terima itu. Tadi tahu, ingat, ya, hafal, kemudian paham. Setelah itu apa? Ya, apa yang kita harus terapkan dari pengetahuan itu? Ya. Ketika tadi sudah tahu bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, dan kita sudah paham bahwa persahabatan negatif akan menyebabkan hal-hal positif yang telah kita bangun selama ini secara konsisten dan akan menjadi berantakan, maka apa penerapannya? Ya, apa tindakan kita setelah itu? Tindakan kita adalah menghindari pergaulan yang buruk. Benar ya? Amin ya? Menghindari pergaulan yang buruk karena kita sudah paham, sudah tahu, sudah hafal itu. Berarti tindakan kita adalah menghindari pergaulan buruk agar kebiasaan baik kita tidak rusak. Coba bayangkannya, apa yang saudara telah bangun, hal-hal yang baik yang saudara bangun selama bertahun-tahun, ya, dari kecil saudara sudah diajar oleh orang tua, diajar oleh guru-guru sekolah minggu bertahun-tahun. Kemudian ketika saudara masuk pada usia beranjak dewasa, kemudian semua kebiasaan baik tadi menjadi rusak. Ya, itu sangat merugikan. Itu sangat merugikan. Ya. Jadi tindakan saya adalah menghindari pergaulan buruk agar kebiasaan baik yang telah dibangun selama ini, ya, tidak rusak. Saya berikan contoh. Kebiasaan baik saya adalah beribadah. Setuju saudara bahwa ibadah itu kebiasaan baik? Amin. Saudara hadir seperti ini malam ini kebiasaan baik, amin? Iya, ini kebiasaan baik. Saudara tiap malam minggu saudara datang kemari, ya. Setiap hari minggu saudara datang ibadah. Itu semua kebiasaan-kebiasaan yang baik. Saudara ibadah di malam minggu, ya, itu kebiasaan baik. Tapi teman-teman saudara di luar sana, ya, ada yang melakukan, ada yang hidup dalam pergaulan yang buruk. Ya, ada yang nongkrong saat ini, malam minggu ini, nongkrong di mana-mana, ya, minum minuman keras. Ya, mungkin mereka merokok, mungkin mereka pacaran. Saudara pasti tahu itu. Malam minggu yang sama, ya, mereka melakukan hal yang berbeda. Kita tadi sudah melakukan kebiasaan yang baik, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun kita pelihara.
Tapi kita tahu ada kebiasaan-kebiasaan buruk, ya, pergaulan-pergaulan yang buruk. Saudara bisa melihat teman-teman nanti, atau mungkin di postingan-postingan mereka sedang ada di mana saat ini. Ya. Hidup dalam pergaulan yang buruk. Nah, sekarang saudara memilih untuk tetap dalam kebiasaan baik itu tadi, tetap beribadah. Walaupun saudara tahu, atau mungkin saudara juga diajak untuk ikut, ayolah nongkronglah kita, masa ibadah terus, mungkin saja, ayolah gabunglah sama kita, masa kamu pelayanan terus setiap malam minggu. Ya. Memang tradisi gereja kita buat ibadah kaum muda atau fellowship kaum muda remaja di malam minggu, ya, memang untuk menghindari hal-hal semacam itu, ya. Kalau saudara tidak terima, saudara bisa meninggalkan ibadah ini, ya, karena saudara juga akan merasa tergoda, ya, untuk mencoba mengikuti teman-teman yang lain yang ada di luar sana. Masa saya malam mingguan di rumah ibadah terus, di rumah Tuhan terus. Saya cobalah. Nah, ini tadi, ya. Berarti kita sudah mencoba dari kebiasaan baik tadi masuk kepada pergaulan yang buruk tadi. Sekali, 2 kali, 3 kali mungkin tidak masalah. Tapi ketika udah 4 kali, 5 kali, ya, itu akan mulai merusak. Itu akan mulai merusakkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Bahkan saudara tidak kemana-mana pun, ya. Bahkan saudara tidak kemana-mana pun, tapi ketika kebiasaan-kebiasaan baik tadi kemudian saudara tunda atau saudara tidak kerjakan lagi, maka lama-kelamaan saudara akan semakin malas. Akhirnya kebiasaan baik itu sudah tidak lagi saudara lakukan. Ya, ini aplikasi. Ini aplikasi. Pengetahuan itu harus sampai kepada aplikasi. Nah, sampai yang ketiga ini teman-teman, dalam taksonomi Bloom itu dikatakan baru pengetahuan tingkat rendah. Ya, padahal sudah melakukan ini, ya, sudah sampai melakukan, ya, atau menerapkan, ya. Tapi 3 yang pertama ini masih digolongkan lower knowledge, ya, lower knowledge, pengetahuan lebih rendah. Karena berikutnya nanti highest knowledge, pengetahuan yang lebih tinggi, ya. Jadi sampai penerapan pun, ya, itu masih rendah, pengetahuan yang masih rendah. Kemudian kita masuk pada yang keempat, yaitu menganalisis. C4, kognitif 4, menganalisis. Menganalisis melibatkan pemecahan informasi menjadi beberapa bagian untuk memeriksa secara individual dan untuk melihat bagaimana informasi tersebut berhubungan satu dengan yang lain. Ini menganalisis. Jadi di sini sudah masuk pada menganalisis, ya. Tadi mengingat, ya, memahami, kemudian apply atau menerapkan. Kemudian kita sudah masuk pada pengetahuan berikutnya atau level berikutnya. Kognitif 4, menganalisis. Ya, menganalisis. Kita kembali kepada ayat tadi. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, bagaimana kita menganalisis ayat ini? Pertama, kita coba melihat ini sebagai sebuah informasi. Kita menerima ayat ini sebagai sebuah informasi. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Itu informasi. Itu sebuah informasi yang baru saya dengarkan atau yang saya dengarkan selama ini. Ya, itu hanya informasi. Nah, kemudian ketika melihat ayat ini atau kalimat ini sebagai informasi, coba kita analisis. Ternyata, ya, kita melihat 2 klausa di sana, ya, 2 elemen di sana. Klausa pertama atau elemen pertama adalah pergaulan yang buruk, ya, pergaulan yang buruk. Itu satu, ya. Kemudian klausa kedua adalah kebiasaan yang baik. Jadi ada pergaulan yang buruk, ada kebiasaan yang baik. Dan kemudian 2 klausa ini, ya, ini menganalisa, ya, dihubungkan dengan kata merusakkan. Benar, ya? Pergaulan yang buruk, kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk,
merusakkan, ya, ini menghubungkan dua elemen tadi, merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi relasi antara klausa pertama dengan klausa kedua itu bersifat negatif, ya. Dengan kata lain, klausa pertama merusak klausa kedua. Ya, ini menganalisa. Informasi tersebut bukan hanya teori. Ya, ini bukan hanya teori, teman-teman. Kita sudah analisa kalimat ini, tetapi ini bukan hanya teori. Ya, karena tadi dikatakan dalam definisinya, ya, kita memecahkan informasi itu menjadi beberapa bagian untuk memeriksa secara individual. Nah, coba kita periksa. Apakah hal itu memang sesuatu yang faktual? Apakah teori ini didukung oleh fakta dalam lapangan? Iya, benar, didukung oleh fakta. Ya. Jika orang baik masuk, ya, saudara masuk ya sebagai orang baik nih ya, orang yang baik-baik selama ini, rajin menabung, rajin ibadah, rajin pelayanan. Saudara orang baik selama ini, orang sangat baik, terkenal baik di kampung ini. Saudara baik bertahun-tahun, ya. Tetapi ketika saudara masuk ke dalam sebuah pergaulan yang buruk, maka tendensinya atau kemungkinan besarnya saudara akan terhisap menjadi buruk. Dan itu yang kita lihat di sekitar kita. Kita mungkin melihat teman kita, teman saya ini dulu baik loh. Si Anu ini dulu baik loh. Ini dia teman saya loh dari kecil loh. Tetapi dia sekarang sudah buruk. Nah, saudara kalau cari tahu itu dalam faktualnya, saudara punya kesempatan untuk bertanya, pasti ada hubungannya dengan hal ini. Pasti dia masuk pada pergaulan yang buruk. Ketika ada seseorang yang saudara tahu baik selama ini, atau itu teman saudara selama ini, kemudian dia menjadi jahat, menjadi buruk, menjadi kurang ajar, menjadi macam-macam segala macam, ya. Coba cari tahu. Ini faktualnya ya. Secara pribadi saudara cari tahu. Itu pasti terlibat dalam hal ini. Dalam pergaulan yang buruk. Jadi bukan hanya menganalisa teorinya, tapi ternyata dalam fakta lapangan juga, dalam pengalaman kita juga terjadi. Orang yang tadinya baik, bisa loh saudara ya. Orang tadinya dari sekolah minggu baik-baik, rajin sekolah minggu, bahkan sempat mengajar sekolah minggu, bahkan macam-macam. Tetapi dalam satu titik, dia berubah, menjadi jahat, menjadi macam-macam, menjadi tidak karuan. Pasti ada hubungannya dengan ayat ini. Dia pasti terkonek dengan orang-orang yang tidak baik, dengan pergaulan yang buruk tadi. Saudara juga mungkin sering dengarkan di YouTube atau podcast ya, atau tayangan-tayangan. Bagaimana kisah seorang yang menjadi kecanduan narkoba. Ya. Pertama-tama dia coba-coba. Bahkan ada juga cerita-cerita, pertama-tama dia tidak tahu itu. Dia tidak tahu bahwa misalkan minumannya dicampur dengan alkohol atau obat apa. Pertama-tama dia tidak tahu kalau rokok itu ada ganja segala macam. Ya, dia coba-coba, dia terpengaruh oleh teman-teman. Tentu dia ketika seseorang yang baik itu menjadi buruk, pasti terpengaruh karena yang buruk. Ya. Karena teman-teman yang buruk. Saya tidak yakin ada orang yang mendapatkan pengaruh buruk dari orang yang baik. Itu kan kayak mustahil ya. Mendapatkan pengaruh buruk dari orang baik. Ya kita mendapatkan pengaruh buruk dari orang buruk kan? Kita mendapatkan pengaruh negatif dari orang yang jahat kan? Ya, itu logikanya. Ya, jadi di lapangan juga kita lihat, bahkan saudara juga mungkin pernah mengalami diajak-ajak ya. Dengan hal-hal seperti itu. Puji Tuhan saudara belum terpengaruh, belum terseret ke sana. Apalagi kita sendiri nih ya, sekuat apapun kita dalam hal rohani atau serohani apapun kita, sesaleh apapun kita, tapi kalau kita sendiri saja dalam sebuah kumpulan yang rusak seperti itu tidak mudah. Jangan mencobai Tuhan. Amin.
Oh, saya kuat kok. Ada teman saya juga begitu dulu ya. Cerita-cerita dia mau menginjili atau memberitakan Injil kepada wanita semacam itulah ya. Mengerti ya wanita semacam itu ya. Dia merasa kuat, dia seorang teolog hamba Tuhan. Dia mencoba mau menginjili wanita semacam itu. Ya. Apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi dia yang terseret di sana dengan kenikmatan dunia itu. Jadi jangan coba-coba. Apalagi untuk hal-hal yang buruk, jangan coba-coba, saudara. Sekali lagi saya katakan, orang-orang yang jatuh pada kecanduan narkoba, ya, menjadi seks bebas, itu tidak semua langsung terjun sedemikian rupa, terjun payung ya. Itu pertama-tama sekali-sekali coba-coba, tapi akhirnya ketagihan, adiktif, dan tidak bisa lagi melepaskan diri. Dan saya dengarkan itu ya dari Coki Pardede ya, Coki Pardede. Katanya ketika sudah masuk pada kecanduan itu atau adiktif itu tidak bisa sembuh ya teman-teman ya, tidak bisa sembuh. Karena ketika dia atau ketika seseorang mengkonsumsi narkoba, ada sebuah kenikmatan yang asing, yang lain. Sehingga kenikmatan itu terus yang merasuk dia. Dia menginginkan kembali hal yang sama, sensasi yang sama. Ya. Dan tidak ada sesuatu yang bisa menggantikan kenikmatan itu. Makanya walaupun mungkin orang atau pecandu itu sudah terlihat selama ini sudah baik-baik, bertahun-tahun, 2 tahun, 3 tahun, tetapi ketika ada kesempatan kembali, maka dia akan jatuh kembali. Makanya saudara lihat, contohnya orang-orang pemakai narkoba, itu bisa berulang kali masuk penjara ya, masuk rehabilitasi. Itu tadi, karena memang tidak bisa selesai. Ya, ini menganalisis, saudara, menganalisis. Nah, orang bijak itu, saudara, tidak perlu mengalami hal yang buruk itu sebenarnya. Ketika dia melihat orang mengalami hal yang buruk dan dia tahu mengapa orang itu mengalami hal buruk, maka dia menghindar. Itu orang bijak. Amin. Maka ngapain ya? Saya pernah dengarkan itu Agnes Monica yang ngomongnya sangat vulgar ya. Dia ngomong, saya kan tidak perlu makan tai untuk tahu tai itu tidak baik, kata dia ya. Ngapain? Ya kan? Ngapain kita harus mengalami hal-hal buruk itu? Kalau kita tahu orang lain sudah mengalami hal seperti itu dan dia menjadi buruk, menjadi jahat, menjadi kecanduan, menjadi hal-hal yang negatif semua, ngapain kita harus mengalami? Ada orang bilang pengalaman itu guru terbaik ya, tetapi menurut saya nggak semua kita harus alami kok. Lebih baik lagi kalau kita tidak mengalami tapi kita mendapatkan pelajaran darinya. Amin ya. Itu orang bijak. Kita sudah tahu racun, masa masih dimakan, masih diminum. Kita sudah tahu yang jahat, masa masih dilakukan. Nah, itu orang bijaksana. Ya, menganalisa. Kemudian C5, Desi, silakan. Itu mengevaluasi. Evaluate, ya, mengevaluasi. Mengevaluasi berarti membuat penilaian tentang apa yang telah mereka temukan sejauh ini. Pada tingkatan ini, memungkinkan mereka untuk membuat rekomendasi atau menyarankan ide inovatif, memperhatikan dan menilai testimoni dari orang-orang yang pernah mengalami kerusakan karakter akibat pergaulan-pergaulan yang buruk. Ya, kita menilai ya, itu tadi yang saya sampaikan, kita menilai orang-orang yang ada di sekitar kita. Oh, dia menjadi buruk, karakternya menjadi buruk. Oh, ternyata karena dia pernah terjun atau masuk ke dalam pergaulan yang buruk. Kita menilai, kita mengevaluasi. Bahkan kita juga bisa mengevaluasi pengalaman kita. Oh, saya pernah mengalami hal buruk seperti ini. Oh, karena saya begini ya. Oh, saya pernah mengalami hal buruk seperti ini, hal yang tidak baik seperti ini. Oh, karena saya melakukan ini ya. Itu mengevaluasi. Ya, kita evaluasi. Orang menjadi kecanduan narkoba ya. Saya sampaikan tadi karena mencoba-coba di awal. Orang terlibat seks bebas karena tongkrongan yang salah.
tongkrongannya itu semua omong-omong kotor, tongkrongannya itu semua buka-buka film-film porno. Iya, ya jatuh juga lah. Pasti jatuh. Pasti jatuh. Itu mengapa sekarang teman-teman menjadi sangat tragis ya. Bukan hanya yang selama ini kita tahu orang dewasa yang melakukan hal-hal yang tidak senonoh atau asusila terhadap anak-anak kecil, tapi ternyata belakangan ini juga anak-anak kecil pun sudah melakukan hal-hal yang sama, bisa memperkosa secara berjemaah. Ya, dari mana dia tahu? Ya dari tontonannya, dari tontonan-tontonan yang tidak benar. Ya. Ini kita menilai, mengevaluasi. Ini pengetahuan. Udah harus sampai pada bisa menilai. Dan yang terakhir, ya, C6, ya, C6, kognitif 6, mencipta, create, ya, mencipta. Mencipta berarti membuat. Pada tingkat akhir ini, orang dapat mengatur ulang informasi yang dimilikinya, kemudian menggabungkan dengan informasi yang didapatkan, kemudian menciptakan sesuatu yang baru. Ya, ini mencipta ya. Karena saya telah paham, ini contohnya ya, saya buat narasinya. Karena saya telah paham bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, maka saya merintis atau menginisiasi komunitas-komunitas positif, sehingga orang-orang tidak sedang berada di dalam pergaulan yang buruk serta merusak. Minimal selama dia berada dalam komunitas kita, termasuk komunitas pemuda remaja. Itu yang kita ciptakan, termasuk ibadah itu kita ciptakan, termasuk saudara latihan musik di sini. Mengapa saya ciptakan semua itu? Mengapa saya inisiatif semua itu? Ya, minimal ketika saudara latihan musik di sini, saudara tidak melakukan hal-hal yang buruk. Minimal saudara 2 jam di sini selama ibadah ini, saudara tidak berdosa. Itu saja yang bisa saya lakukan. Setelah ini, ya saya tidak tahu lagi apa yang saudara lakukan. Tetapi ketika komunitas-komunitas semacam ini semakin banyak, ya, kita juga punya sekarang komunitas olahraga ya, badminton ya. Kemarin kami badminton 12 orang, lumayan kan? 2 jam kita di sana, ya kan? Jam 8 masuk, jam 10 pulang, ya kan? Jam 8 masuk, jam 10 pulang, berarti sebelumnya sudah siap-siap juga jam 7. Jadi minimal 3 jam kalian tidak melakukan dosa kan? Iya kan? Itu bagus, itu bagus. Ya. Kalau semakin banyak hal-hal seperti itu, yang positif, olahraga kah, grup baca buku kah, apapun itu, saudara bisa ciptakan seperti itu. Ayo guys, kita baca buku yuk. Buku yang kamu baca nanti ceritakan ke saya ya. Buku yang saya baca, ya, saya ceritakan ke kamu. Ada nggak kira-kira seperti itu? Itu bagus sekali loh teman-teman ya. Coba pikirkan ya sesuatu yang positif. Mungkin 2 orang, 3 orang bisa, ya kan? Minimal selama kalian ada dalam komunitas itu positif ya. Saudara mungkin sudah cukup dewasa, bisa mentoring teman-teman yang lain. Desi misalkan sudah dewasa, bisa mentoring 2-3 orang, ajak minum itu jus pokat gitu kan, sekali seminggu ya. Minimal 1 jam bersama Desi, mereka tidak berdosa. Itu yang bisa kita lakukan, menciptakan ya, menciptakan. Apapun itu bentuknya, selama itu adalah positif, itu sudah sangat menolong. Jadi bukan lagi hanya kita melakukan, tapi kita sudah menciptakan sesuatu untuk orang terlibat di dalamnya dan orang mendapat manfaatnya. Ini pengetahuan tingkat tertinggi. Ketika saudara bisa menciptakan komunitas-komunitas semacam itu yang positif, ya, minimal selama dia ada bersama saudara, dia tidak melakukan dosa. Karena kan manusia ini kan, ya kita tidak tahu, ya. Setelah dari sini apa yang saudara lakukan, saya tidak tahu lagi. Tapi minimal itu yang selalu saya pikirkan. Minimal selama saudara ada di sini, kita fasilitasi semua. Selama saudara ada di gereja, saudara melakukan yang positif. Latihan musikal, latihan narika, latihan tamborin kah. Tetapi ketika saudara semakin menghilang dari semua kegiatan itu, saudara pasti berada dalam sebuah komunitas yang lain. Dan saya tidak tahu itu.
yang saya tidak tahu lagi tuh. Saudara bisa menyampaikan apapun kepada kami. Saya di sini, saya melakukan ini dan itu, tapi saya tidak tahu lagi. Ya, saya tidak tahu lagi. Tidak tahu apa saudara jujur, tidak tahu juga saudara bohong. Ya, tidak tahu. Tidak tahu. Yang saya tahu adalah selama saudara ada di sini, berapa lama pun itu sudah cukup positif. Ya. Ini yang bisa kami pastikan bahwa apa yang ada di gereja ini semua adalah yang positif, yang positif. Ya, ini kita belajar taksonomi Bloom, dan kita belajar melihat satu ayat dengan cara yang sangat berbeda, ya, cara yang sangat berbeda. Jadi kalau saudara melihat firman Tuhan dengan cara ini saja, saudara sudah sangat kaya loh, saudara, ya, sudah sangat kaya loh. Melihat misalkan satu ayat, saudara pikirkan dengan cara seperti ini, ya, sampai nanti bisa menciptakan, ya, dari ayat itu, ya, wow, itu luar biasa, itu luar biasa. Karena pengetahuan pada tingkat tertinggi akan mengubah dan menghasilkan peradaban. Ini kan tujuan pengetahuan. Mengapa manusia itu berubah peradaban, semakin maju? Kita sebut semakin maju karena dia berpikir terus, ingin tahu terus. Pengetahuan harus menggiring seseorang menjadi pribadi yang dewasa. Dewasa berarti bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri, bertanggung jawab terhadap rumah, bertanggung jawab terhadap orang sekitar, bertanggung jawab terhadap lingkungan, dan lain sebagainya. Dan pengetahuan itu harus termanifestasi di dalam semua tindakan kita. Mengapa? Karena kita akan melihat bahwa setiap tindakan kita sebenarnya terkait, ya, selalu terkait atau terhubung dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Ini orang dewasa. Jadi orang dewasa itu berpikir seperti itu. Tindakan saya ini itu berakibat pada yang lain. Orang yang tidak dewasa kan akan berkata, ini kan hidup saya, suka-suka saya dong. Itu orang tidak dewasa. Tetapi orang dewasa berpikir bahwa tindakan dia apapun itu berhubungan dengan yang lain. Iya, berhubungan dengan yang lain. Ini harus menjadi selalu concern kita. Kita harus memikirkan seperti itu, bahwa apapun tindakan kita itu berhubungan dengan yang lain. Tapi anak kecil, dia tidak tahu itu. Dia pikir kalau dia cuma bermain kok. Dia tidak tahu kok kalau dia bermain itu mengganggu ibadah kita. Dia tidak tahu kan. Tapi kalau kita sudah dewasa, kita harus tahu itu. Jadi tidak ada yang pribadi. Ya, semua terkait. Semua terkait. Apakah tindakan kita negatif? Itu berarti mempengaruhi lingkungan itu secara negatif. Dan makin sebaliknya, kalau tindakan kita positif, maka mempengaruhi lingkungan kita secara positif. Jadi ingat itu teman-temannya, saudara yang sudah dewasa, apapun tindakan kita itu mempengaruhi semua lingkungan kita. Iya. Dan hal ini juga, ya, kita perlu tahu bahwa ada pengetahuan yang lebih tinggi, ya, yang lebih baik tentang segala sesuatu. Contohnya saja, ya, saya buat di sini. Contoh makan ini, ya. Makan itu kan, ini makan yang karena kita sudah sangat tahu, ya, tentang makan. Tapi pernah nggak saudara mikirkan makan itu, ya?